Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan hidayah. Kembali kita bisa duduk di majelis yang kita mengharapkan di dalamnya dapatkan keberkahan dan faedah-faedah ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Umat yang berbahagia, hari ini tema kita adalah tema yang cukup penting ya. Kan ini adalah tema inti ya, dari perkara yang terkait dengan amal yang pengendaliannya ya, dimulai dari hati. Oleh karenanya tema yang akan kita bahas adalah mengapa sulit memperbaiki hati. Mengapa kebanyakan orang sulit memperbaiki hatinya ya. Seperti yang kita tahu bahwa hati itu adalah organ tubuh yang paling vital, di mana hati adalah pengendali atau raja dari anggota tubuh lainnya. Kita tahu umat bahwa baik buruknya zahir itu ya, itu dikendalikan dengan hati seseorang ya. Karena perbuatan itu berdasarkan apa yang terlintas dalam hatinya. Oleh karenanya hati merupakan ukuran yang mutlak ya. Kita tahu bahwa ikhlas dan riya itu ukurannya adalah hati. Antara mukmin dan kafir, ya, mukmin dan munafik pun ukurannya adalah hati. Bayangkan itu, antara surga dan neraka pun terletak pada hati. Kita tidak bisa mengetahui ya, secara pasti ya, adanya orang-orang munafik yang secara lahir ya dia bisa saja sama seperti orang mukmin, yang dia sholat ya, dan beribadah, bergaul bersama orang-orang mukmin, tetapi ternyata hatinya membenci ya keislaman yang dia akui ya sebagai agamanya. Dan itu semuanya terhimpun kepada hati ya. Oleh karenanya para ulama yang mereka sangat dalam memperhatikan sisi-sisi kehidupan hati ini ya, banyak sekali memberikan gambaran-gambaran kepada kita ya, supaya kita jangan tertipu dengan amalan-amalan zahir saja ya, tanpa memperhatikan isi hati kita. Betapa banyak orang yang mereka duduk atau bahkan hidup di satu tempat yang orang memastikan itu adalah tempat ibadah. Misalnya seorang yang kesehariannya selalu berada di masjid, atau bahkan dia mungkin pengurus masjid. Sehari-harinya yang diurusi adalah masjid dan kehidupan orang-orang yang
kegiatan orang-orang yang sedang beribadah di masjid. Secara zahir orang pasti melihat yang dilakukannya adalah perkara-perkara yang mendatangkan pahala besar bagi dia. Tapi jangan salah, banyak orang yang fisiknya di masjid tapi hatinya nggak pernah di masjid. Ya. Hatinya tidak di masjid. Dia di masjid hanya sekedar untuk mencari kehidupan, benar-benar mencari kehidupan. Kalau bisa dia nggak ikut sholat, dia nggak sholat. Kalaupun dia sholat, berdiri bersama orang yang sholat, hatinya nggak sholat, hatinya tidak pada sholat. Begitu juga hal-hal yang lain. Banyak orang-orang yang kelihatannya ngurusin agama, ya, tetapi hatinya tidak ada pada agama itu. Sama sekali dia jauh dari agama. Zahirnya orang melihat dia dekat pada agama, tapi hatinya jauh dari agama. Ini urusan hati, mengerikan, ya, mengerikan. Oleh karenanya kita tahu dan sampai kepada kita begitu banyak dalil, ya, betapa orang-orang yang merugi, ya, disebabkan karena hati-hati mereka yang tidak pernah dikoreksi, ya, sehingga dibawa sampai mati. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW begitu perhatiannya pada sisi hati, ya. Sampai kita juga tahu bahwa di antara sekian banyak doa-doa yang keluar dari lisan beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa-doa yang berkaitan dengan hati. Ya. Beliau pernah berdoa dengan doa yang kita sangat kenal, misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada atau di atas agamamu. Atau beliau juga pernah berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nuro, ya Allah berikanlah cahaya pada hatiku. Beliau tidak ingin hatinya tidak bercahaya. Atau beliau juga berdoa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang gak khusyuk. Ayo, hati yang gak khusyuk itu sesuatu yang berbahaya. Rasulullah sampai berlindung dari itu. Jadi kalau seseorang memiliki hati yang gak pernah khusyuk, ini menunjukkan tanda-tanda bahaya, ya, pada diri seorang. Jadi kita sholat gak pernah khusyuk, kita ibadah gak khusyuk, ya apa-apa yang berkaitan dengan akhirat kita gak pernah khusyuk. Nah, ini hati-hati, ini berarti ada apa-apa dengan hati kita. Cepat-cepatlah berlindung sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Atau Rasulullah juga pernah berdoa Allahumma naqqi qalbi kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, ya Allah bersihkanlah hatiku sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya, karena kalau hati terkumpul padanya kotoran-kotoran yang banyak, lalu kita menikmati begitu saja tanpa pernah merenungi hatiku ini sudah bersih atau belum, maka ini akan mendatangkan kebinasaan, ya. Kalau dibawa sampai mati berarti kita termasuk orang yang lalai dalam membersihkan hati. Umahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim ya tentu wajib memperhatikan kebersihan hatinya, ya. Kalau seorang tidak memperbaiki hati, ya, dan tidak berusaha mengisinya dengan kejujuran, ya, dengan keikhlasan, ya, lalu dia membayangkan akibat dari hati yang selalu diisi dengan ketidakjujuran, ketidakikhlasan, ya, maka dia akan binasa, ya. Dia harus mendidik hatinya untuk tumbuh rasa cinta kepada Allah dengan membayangkan bagaimana cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Sudah pernah kita sampaikan di antara kajian kita di waktu-waktu yang lalu, di mana satu riwayat menyebutkan
ketika Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat, ya, di mana para sahabat ada melihat seorang ibu yang sedang memapah bayinya, ya, dalam kondisi menangis, kemudian mendiamkannya dengan menyusuinya. Maka Rasulullah mengatakan, coba kalian perhatikan si ibu ini, mungkinkah si ibu akan melemparkan bayinya ke dalam api? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin itu terjadi. Seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, pasti dia melindungi anaknya, nggak mungkin dia melempar anaknya ke dalam api. Nah, begitu juga lah Rasulullah mengatakan, demikianlah kecintaan ibu ini pada anaknya. Sesungguhnya Allah memiliki kecintaan kepada hambanya melampaui kecintaan ibu kepada anaknya. Sebegitunya Allah mencintai kita, ya. Kita menyadari bahwa setiap hari kita melakukan kesalahan dan dosa-dosa, tetapi Allah terus mengucurkan nikmat-nikmatnya kepada kita, menyiapkan maaf dan ampunan, sekaligus membiarkan kita menikmati apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kecintaan Allah itu tidak terbatas, ya. Berbeda dengan kecintaan manusia, ya. Nah, kalau kita bisa membayangkan bagaimana begitu besarnya kecintaan Allah kepada hambanya, tentu kita berusaha untuk merangkak, ya, setahap demi setahap untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Ini cara orang memikirkan hatinya. Kemudian dia juga berusaha mendidik hatinya untuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membayangkan bahwa selain cinta, Allah memiliki sifat marah, ya, murka. Dan Allah menyiapkan bagi orang-orang yang selalu melanggar, ya, siksa neraka, di mana seseorang yang tidak memperhatikan akan hal ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari sifat yang Allah miliki, ya. Maka seseorang yang selalu memperbaiki hatinya, dia membayangkan seandainya kondisi dirinya adalah kondisi di mana Allah tidak ridho pada dia, sedang marah, dan mati dalam keadaan Allah masih marah. Niscaya, ya, umahat, kalau orang selalu memperhatikan sisi hatinya, ya, niscaya amalan lahirnya pun akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena kalau hati sehat, maka amalan lahir pun terbit dengan apa namanya, dengan baik, ya. Amal lahir itu ikut, ya, dekat dengan apa yang terpatri di dalam hati. Ketaatan seseorang, kenikmatan seseorang dalam ibadah, ya, kenikmatan orang ketika dia melakukan kebajikan, itu semuanya muncul dari hati. Oleh karenanya kita juga ingat, ya, hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, ya, bahkan mungkin sebagian kita hafal. Yang hafal dikit, ya. Apa bunyi hadisnya? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluha al jasadu kullu. Kalau baik segumpal darah itu, maka baiklah seluruh tubuhnya yang lain. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau buruklah segumpal darah itu, maka buruklah semua anggota tubuh yang lain. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah sesungguhnya segumpal darah itu namanya hati. Nah, kalau orang medis cerita tentang kesehatan hati, teman, itu pasti kesehatan hati dari sisi medis. Oh, hatinya ini tidak ada virusnya, hatinya tidak ada penyakit-penyakit lainnya, ya. Hatinya masih cenderung bersih, yaitu dilihat dari sisi medis. Tapi yang kita pelajari dari
apa namanya, ilmu tazkiyatun nufus, hati dipelajari dari sisi jiwa. Jiwa. Bisa saja seseorang memiliki hati yang sehat dari sisi medis, tapi dia sakit dari sisi spiritual. Orang-orang kafir memiliki tubuh-tubuh yang sehat di antara mereka, dan kalau diperiksa hatinya sehat, ya, merah, merona. Tetapi kalau dilihat dari sisi spiritual, hatinya ya, disebut hati yang mati, karena hati yang tidak lagi mengabdikan dirinya kepada zat yang menciptakannya. Oleh karenanya umat, kalau kita melihat pembagian hati dari sisi kesehatan, ya, kalau dipandang dari ilmu tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa, ya, hati itu terbagi 3. Ada juga ulama membagi 4, ya. Nanti kita singgung. Jadi hati terbagi 3, dilihat dari sisi kesehatan. Yang pertama, qalbun mayyit, ya. Qalbun salim, ya, hati yang sehat, hati yang selamat. Masih ingat kita dalil terkait dengan itu? Ini adalah hati yang terbaik yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sehat, ya, hati yang selamat, namanya qalbun salim, ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Pada hari kiamat, ya, hari pembalasan, ya, itulah hari yang dimana tidak lagi berlaku harta dan anak-anak yang kalian miliki, ya. Nggak laku di sana. Illa man atallaha biqalbin salim, ya. Kecuali yang beruntung adalah orang-orang yang datang ke hadapan Allah membawa hati yang salim, ya. Hati yang sehat dan selamat. Jadi hati yang sehat dan selamat itu adalah hati yang selamat dari syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah, dan juga selamat dari syubhat yang bertentangan dengan perintah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang hatinya cenderung bersih dari syahwat dan syubhat, maka ini adalah qalbun salim, hatinya selamat. Maka seorang yang memiliki qalbun salim, kalau dia beribadah, ibadahnya ini adalah ibadah yang selamat dari peribadatan kepada selain Allah. Jadi nggak ada unsur syirik dalam hatinya, murni betul untuk Allah, nggak ada campur-campur kesyirikan, murni hanya kepada Allah. Kemudian peribadatannya kepada Allah itu terselip di hatinya rasa cinta, tawakal, takut. Supaya tidak kita, ya, peribadatan kita diwarnai dengan kondisi itu, ya. Ada rasa cinta, ada rasa takut, ada rasa harap. Karena seseorang kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada terselip dalam hatinya rasa cinta, membayangkan kecintaan Allah kepada kita sebegitu besar, ya. Kemudian kita ingin menumbuhkan rasa cinta itu, kemudian ada rasa takut, ada rasa harap, ya. Takut kepada siksa Allah dan harap supaya Allah mengampuni kita. Maka ibadah seseorang itu kosong, ya, kosong. Itulah hampa. Sebenar-benarnya hati yang hampa itu ya hati yang seseorang yang sekalipun dia beribadah tapi kosong dari rasa-rasa itu, ya, cinta, takut, harap. Itu umat. Maka kalau kita sehari-hari mengerjakan sholat, ya, tetapi sholat kita itu kita bergerak, anggota tubuh kita tidak didominasi oleh hati yang sadar, ya, kenapa kita sholat, terbayang oleh kita bagaimana Allah memperhatikan kita, bagaimana sholat kita nilainya berapa, inilah yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Ada rasa takut tidak diterima, ya, kecintaan kita kepada Allah, kita berharap, ya, sholat kita itu diterima. Maka kalau itu luput dari diri seseorang, maka sholatnya kosong.
badannya sholat tetapi kosong, hatinya kosong. Maka kata para ulama, ada dua orang yang berada di saf yang sama, sholat dengan jenis sholat yang sama, rukuk sujudnya sama, bahkan mereka sama mengikuti imam. Tetapi perbedaan dua orang yang sama ini dalam melakukan sholat di saf yang sama itu ibarat bumi dan langit. Nah, ibarat bumi dan langit. Kenapa? Yang satu mungkin geraknya sama dia sholat, tapi hatinya kosong dari segala hal yang berkaitan dengan Allah. Gak ada rasa cintanya, gak ada rasa harapnya, gak ada rasa takutnya. Pokoknya gerak aja, orang gerak dia gerak. Bahkan dia lupa. Ya, dia lupa ini geraknya, rukuknya dan kali dia udah lupa, kosong semuanya. Tapi satu dia sholat dengan ilmu, penuh dengan penghambaan diri kepada Allah. Itu namanya hati. Jadi hati yang diisi dengan tidak diisi itu dampaknya luar biasa. Bahkan saat sedang beribadah pun perbedaannya sangat mencolok. Nah, ilmu itu sebenarnya fungsinya itu menghadirkan ini. Fungsi ilmu yang kita pelajari itu menghadirkan dan mengisi hati dengan perkara-perkara yang diayatkan. Bagaimana orang tidak berilmu mau ada rasa takut? Mungkin, ya nggak mungkin lah. Dia nggak ada jalan dia bisa takut karena tidak ada ilmunya. Dia nggak mengerti hakikat Allah bagaimana, kemungkaran Allah bagaimana, neraka Allah bagaimana. Ya dia pasti ngekeh. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang semakin jahil, dia semakin bebas hidupnya, bebas, dan dia nggak ada beban. Kita yang bengong, ya Allah dia berani buat ini. Kita bengong, dia santai. Kenapa? Karena hatinya nggak diisi oleh rasa itu sedikit pun. Karena nggak ada ilmu. Lah orang yang belajar ilmu, dia malah iri dengan kondisi orang yang hatinya kosong. Gimana? Enak ya jadi kayak dia ya, santai, bebas gitu. Ini kebodohan, berarti bodoh super bodoh. Orang yang berilmu dia menilainya dari timbangan ilmu. Qalbun salim, orang yang hatinya bersih, dia juga dalam peribadatannya tidak melakukan syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya hakikatnya orang yang beribadah kepada Allah, tetapi ibadahnya dengan syariat selain syariat yang dibawa Nabi SAW, itu tidak akan pernah membentuk hati menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Bagaimana selamat? Dia beribadah dengan yang tidak diizinkan oleh Allah, karena syariatnya bukan dibawa hatinya. Oleh karenanya ulama punya kaidah, dan kaidah ini kaidah yang tidak bisa ditolak, bahwa dua persyaratan besar yang mau tidak mau harus diikuti oleh setiap hamba ibadah adalah dia memastikan bahwa ibadahnya itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah, ikut syariat Rasulullah. Kalau dua ini ada yang terlepas, maka lepaslah amalan itu dari ibadah. Nah, itu. Inilah yang berusaha kita amalkan. Ibadah kita adalah ibadah yang karena Allah dan karena syariat Rasulullah. Jangan sampai lolos, karena lolos berarti ibadah tidak diterima, mardud, ditolak. Maka orang yang memiliki hati yang selamat, ya, dia itu kalau mencintai karena Allah. Kalau dia membenci karena Allah. Kalau dia memberi karena Allah. Kalau dia menahan karena Allah. Ya, kadang-kadang dia menahan syahwatnya, ya, dalam arti ada kebiasaan-kebiasaan yang dia sukai dan sejalan dengan nafsunya, tapi karena itu bertentangan dengan ridho Allah, dia tahan. Ada sesuatu yang berat dia kerjakan, tapi dia tahu karena itu keridhaan Allah, dia kerjakan, padahal hatinya atau nafsunya menahannya.
Ini semuanya bermula dari hati. Dia bermula dari hati. Oleh karenanya umat memang untuk menjadikan hati yang sehat, selamat itu bukan perkara mudah ya. Ini adalah perkara yang butuh proses ya. Orang-orang terbaik di antara orang-orang yang ada sebelum kita pun ya mereka berproses ya. Berproses, bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang jatuh kepada dosa kesyirikan, tapi mereka setelah bertobat mereka berproses dan membimbing hatinya menjadi hati-hati yang selamat. Kemudian yang kedua adalah namanya kolbun mayyit. Kolbun mayyit ya. Kolbun hati, mayyit mati, udah mati. Kolbun mayyit itu berarti hati yang tidak lagi memiliki kehidupan. Wah, ngeri. Hatinya nggak memiliki kehidupan. Ya, dia tidak mengenal rohnya, tidak beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kalaupun dia beribadah, ibadahnya tidak ibadah yang diperintahkan. Hatinya mati. Bahkan orang yang memiliki hati yang mati, kecenderungannya dia adalah selalu mengikuti syahwat, ya, hawa nafsu yang memerintahkannya. Jadi kalau ada orang yang melakukan segala sesuatu itu berkiblat kepada hawa nafsunya, tidak lagi peduli dengan ini dimurkai atau dicintai Allah, maka ini adalah orang yang memiliki hati yang mati. Hatinya mati. Dan ini berbahaya ya, berbahaya. Kalau kita melihat ada orang yang memiliki hati yang mati, semua aktivitas kehidupannya itu kiblatnya adalah kesenangan dia. Mauku ini kok gitu. Sama sekali dia nggak memperhatikan. Ini dilarang, dia nggak peduli. Itu hati mati. Orang kalau kita bergaul sama orang seperti ini bencana. Pergaulan kita itu racun dan dia akan membinasakan kita karena kita hanya lihat seseorang yang kiblatnya adalah hawa nafsunya. Ya ini hendaknya diperhatikan. Karena orang yang memiliki hati yang mati, qalbun mayyit itu, hakikatnya dia penyakit yang kronis. Penyakit yang kronis karena berat ya. Dia seperti menyimpan racun di dalam hatinya. Bahkan racun lebih banyak daripada sisi-sisi hatinya. Dan orangnya pasti binasa. Sebahagian ulama ya menyebutkan hati yang mati itu miliknya orang-orang kafir, hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Makanya ada ulama yang membagi hati empat itu, ada namanya hati yang telungkup. Telungkup ini hatinya orang munafik. Zahirnya mukmin seperti muslim, tapi hatinya benci terhadap keimanan. Kalau hati yang mati ini miliknya orang kafir. Orang kafir dia tidak. Jangan mengharapkan kebaikan ya. Kalau orang kita bersahabat dengan orang-orang kafir, jangan mengharapkan kebaikan dari sisi hatinya kalau yang dikaitkan dengan peribadatan kepada Allah. Maka pembenaran agama dalam bergaul dengan orang-orang kafir pun hanya sebatas sisi-sisi muamalah ya. Keuntungan-keuntungan duniawi. Jadi perdagangan, bisnis begitu. Tetapi kasih sayang ya, tempat tambatan hati itu nggak boleh. Karena bagaimana kita menambatkan hati kita kepada hati yang mati? Jangan bangga punya sahabat orang kafir, wah aku sama dia itu seperti apa ya, pinang dibelah dua, ya, dibelah empat juga nggak benar. Dialah tambatan hatiku, selama ini dialah yang paling mengerti. Hati-hati gitu. Urusan curhat sharing ini bukan hanya urusan hati yang tidak berdampak kepada urusan akhirat. Maka bagaimana mungkin kita menambatkan hati kita dan curhat habis-habisan kepada orang yang hatinya sudah mati. Hati dia tidak ada hati
buat robnya. Ya, maka berhubungan dengan mereka hanya dengan perkara-perkara muamalah. Kemudian yang ketiga ada namanya qalbun marid. Marid dalam bahasa Arab itu marid itu sakit. Jadi hati yang sakit. Kalau hati sakit berarti hatinya masih hidup ya. Tapi ada penyakit. Ya biasanya kalau hati yang sakit dia memiliki dua unsur ya, dua unsur yang menggerakkan. Kadang-kadang orang yang memiliki hati yang sakit itu dia digerakkan kepada kebaikan. Kadang-kadang bisa menang kebaikan itu. Tapi dia sering juga diseret kepada keburukan dan keburukan menang. Jadi kalau orang memiliki hati yang sakit ya, hati yang sakit itu kadang-kadang dia memenangkan dan kadang-kadang dia mengalahkan. Angin barat, angin timur gitu ya. Ada angin barat ya ke barat, ada angin timur ya ke timur. Biasanya orang yang begini, orang yang memiliki hati yang sakit ya, di dalam hatinya itu ada keimanan, ada juga keimanan, ada keikhlasan, walaupun sesekali, ada tawakal kepada Allah. Tapi juga banyak syahwatnya, ya besar hawa nafsunya, ada tamaknya, apalagi dia kita katakan seperti hati yang mati, tidak mati, dia masih ada rasa syukur, dia masih ada rasa tawakal, ya Allah tolonglah aku, masih ingat juga dia. Kadang dia menangis juga, menyadari bahwa dia ini, tetapi dominasi diri dia itu didominasi pada syahwatnya, pada syahwatnya. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama yang memahami dan mempelajari secara dalam terkait dengan hati ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak ya. Mereka fokus kepada bagaimana sih cara memperbaiki hati dan kenapa orang sering gagal dalam memperbaiki hatinya, sering gagal dalam memperbaiki hatinya. Karena hati manusia itu ya tidak terlepas dari terkadang memikirkan akhirat ya, dengan dengan segala keabadiannya, terkadang juga memikirkan dunia dengan segala kefanaannya. Namun hati yang seperti ini sedikit dimiliki oleh orang. Coba kalau misalnya kita sebutkan ada orang yang hatinya itu diisi dengan urusan akhirat, terus dia membayangkan keabadian akhirat itu. Akhirat adalah alam hari yang tidak ada lagi hari setelah hari itu, nggak ada tepinya. Jadi kalau orang sudah berada di kehidupan akhirat, nggak ada lagi hari-hari lain. Makanya disebut akhirat, maksudnya yang akhir, yang ujung. Mau nunggu hari apa lagi? Nggak ada lagi kita nyebut-nyebut di sana Senin, Selasa, Rabu, nggak ada. Isnain atau Ahad, Isnain, Selasa, Ruba, Khamis, nggak ada lagi hari-hari itu. Ya adalah hari-hari yang panjang terus menerus. Orang bayangin. Lalu teringat sama dia dunia dengan kefanaannya. Dunia ini sebentar, bahkan sebentarnya itu lebih lagi dari sangkaan kita sebentarnya itu. Karena kita pikir sebentarnya dunia itu kalau bagi kita adalah ketika umur kita di posisi tertentu. Yang 40 nganggap kan 70, berarti ada 30 lagi jatahnya. Yang 60 masih ada 10 lagi. Atau kalau angan-angannya tinggi masih ada 30 lagi. 30. Dan terus gitu. Itu namanya angan-angan.
Tetapi ternyata ajal yang ditetapkan dia tidak tahu, datangnya lebih cepat dari yang diduga. Berarti kan dunia itu pendek. Tapi orang-orang yang hatinya diisi seperti ini, akhirat dengan keabadiannya, dunia dengan kefanaannya, ini sedikit orang yang memiliki hati seperti ini. Sedikit. Kita tahulah ya, kalau di kalangan salaf ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki, rata-rata memiliki hati seperti ini. Kita tahu Utsman bin Affan ya, yang sering merenung di bagaimana caranya aku selamat di kehidupan akhirat. Sampai orang Salam, Umar Salam saja dia nggak tersadar, dia memikirkan perkara yang besar gitu. Perkara yang besar. Makanya terserah para pemateri ya, para ustadz sering mengingatkan hal ini. Kita kan sering memikirkan masa depan kan, masa depanku, masa depan anakku. Ya masa depan kita kalau sekarang lah yang usia begini kan, masa depan kita itu maksudnya masa tua kan. Masa tua kita itu berapa lama sih? Itu kita setengah mati mikirkannya. Aku tua tuh aku harus tinggal di rumah yang nyaman. Gitu kalau kita tuh, rumah kita harus nyaman. Ada terasnya, nanti udah tua duduk-duduk di teras pakai kursi goyang ya, ngeliatin tanam-tanaman gitu. Kalau bisa tanaman jangan bunga semua Pak, ada pohon rambutannya, bila perlu duriannya pendek 1 meter ya, enak betul gitu kan. Yang lucunya lagi yang ngomong nih nenek-nenek misalnya, udah umur 60 masih mikir masa depan kita kayak ganti. Yo, masa depan yang mana? Pendeknya rata-rata kayak gitu manusia. Sibuk bener. Nah, kalau ada umur 40 belum punya rumah tuh kayak kebakaran ya, jenggot kebakaran, rambut kebakaran alis. Wah, matilah kita belum punya rumah ini. Umur dia aja nggak tahu kapan. Kita pusing banget pada sesuatu yang nggak perlu dipusingin sebenarnya. Tetapi ada akhirat yang nggak bertepi, ini malah nggak dipikirin orang. Aneh kan? Padahal seseorang begitu dia berangan terus ditarik nyawanya masuk dia ke dunia akhirat, nggak ada cerita lagi yang dia angan-angankan tadi, dia masuk ke dunia yang nggak ada tepinya. Tapi ini nggak dipikirin orang. Ini nggak dipikirin orang. Dia sibuk mikirkan masa depan. Masa depan yang mana? Masa depannya pendek sekali. Kalau masa depan yang pendek ini enjoy aja lah, asal makan. Ya, makannya pun kenyang. Orang banyak nggak kenyang, makan kenyang, badan sehat. Ya itulah masa depan kita. Sudah alhamdulillah bisa beribadah, itu yang penting. Oleh karenanya Utsman bin Affan itu dikelilingi dengan harta yang melimpah. Konglomerat Utsman bin Affan, bukan kayak kita tanggung. Utsman bin Affan itu konglomerat, tetapi hati dia tidak pada harta-harta yang mengelilingi dia. Hati dia itu ke langit, hati dia itu kepada akhirat. Dia mikirkan bagaimana caranya aku selamat di kehidupan akhirat. Dia pun menangis. Melihat kuburan dia menangis. Dia terbayang kalau aku nggak selamat di kuburan, gimana kehidupan di akhirat. Begitu juga kita ingat tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang kita kenal juga sebagai sahabat yang ini, yang kaya raya, yang kaya raya. Kehidupannya dipenuhi dengan melimpahnya harta benda. Satu hari Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa ya, sampai menjelang berbuka ya, sampai akhirnya setelah sholat jadi hidangkanlah di hadapannya makan malamnya ya. Makan malamnya setelah dia berpuasa. Saat itu dia sedang sedang murojaah, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Sampailah pada ayat ya, dia membaca inna ladaina angkala wa jahima. Sesungguhnya di sisi kami, kata Allah, angkala ada lembu-lembu yang berat, wa jahima
Inna ladaina angkala wa jahima. Sungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan api yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha ussatin wa adzaban alima. Dan kami juga memiliki makanan-makanan yang menyumbat. Artinya makanan-makanan yang ketika dimakan di dalam neraka itu menyumbat kerongkongannya, tidak bisa keluar dan tidak bisa ke perut, ya. Dan siksaan yang pedih. Umat sekalian, ada orang seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang ketika dihidangkan di hadapannya makanan, padahal beliau kondisinya sedang lapar ya, karena baru puasa, tapi beliau membaca ayat yang dia mengerti sekali makna ayat itu. Dan dia adalah orang sedang beribadah kepada Allah. Bahkan Abdurrahman bin Auf, dia dikenal sebagai sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi ketika dia membaca ayat itu, dia pun menangis. Sampai hidangan itu diangkat dari hadapannya. Dia menangis larut dalam tangisan. Inilah umat sebenarnya yang membuat kita malu. Bagaimana orang seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang memiliki begitu besar keutamaan dan jaminan masuk surga, tetapi hatinya dipenuhi dengan kehidupan yang tidak bertepi, di mana dia memikirkan dan mengkhawatirkan keselamatannya. Bandingkan dengan keadaan kita yang tentu persoalan-persoalan yang ada di hadapan mata kita saja itu tidak cukup membuat hati kita terdidik. Ya, banyak kita melihat bahkan mayat di hadapan kita pun tidak cukup membuat kita merasa ya, sedang dinasihati. Ya. Orang-orang sekarang di hadapan mayat dia cerita bisnis, di hadapan mayat dia cerita kesuksesan. Mayat masih di situ. Apatah lagi ayat-ayat. Ayat-ayat dibacakan dia sama sekali tidak memikirkannya. Inilah perbedaan antara orang yang memiliki hati yang salim, hati yang bersih selamat, dengan hati yang berpenyakit atau bahkan hati yang mati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ya, pernah menangis dan dengan hati yang tersayat-sayat ya, ketika dia membaca idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung ya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Apalah artinya bagi kita penggalan ayat itu ya, karena kita tidak memahami secara dalam. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau engkau ingin melihat gambaran tentang beratnya dan ngerinya hari kiamat itu, bacalah surah At-Takwir, kata Rasulullah. Idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un hadarat. Jadi ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memahaminya dengan baik. Tahukah kita umat bahwa Allah itu sangat menghargai hati orang yang di dalamnya ada kebaikan yang besar karena diisi dengan perkara-perkara yang dia syariatkan. Kita masih ingat bagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, terkait dengan seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang dia memiliki dosa-dosa yang banyak, tapi hati dia takut. Banyak orang punya dosa tapi dia nggak pernah memikirkan dosanya, dia nggak mau peduli dengan dosa itu. Bahkan dia katakan akhirat nanti, itu masih lama. Adalah dia laki-laki dari kalangan Bani Israel, dosanya banyak, tapi dia sadar dia berdosa dan dia takut. Sampai dia harus berwasiat kepada anaknya, kalau bapak mati nggak usah dipendam, bapak dibakar aja sampai jadi debu, buang debu bapak ke laut, ke padang pasir. Ini bentuk ketakutan dia dan ini tidak dibuat-buat ketakutan itu. Yang karena itu dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Lalu Allah bertanya tentang itu dan dia katakan dengan jujur, tentu Allah maha tahu dari kejujurannya. Kenapa engkau mewasiatkan seperti itu kepada anakmu? Dia katakan karena dia takut kepada siksa Allah. Kalau Allah bisa mengumpulkan debu-debu itu, maka dia nggak tahu lagi siksa apa yang akan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu Allah mengerti kejujurannya bahwa dia mengisi hatinya dengan rasa takut itu, Allah pun maafkan dia. Ya, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Bayangkan, seorang yang bisa mengisi rasa takut di dalam hatinya itu pun nggak bisa berpura-pura dan nggak bisa Allah nggak bisa ditipu. Kitalah yang bertanggung jawab terhadap isi hati kita. Kita mau poles hati kita dengan bagaimana? Itu kita sendiri. Ya, tidak mungkin orang lain. Maka berhati-hatilah kepada orang-orang yang tidak pernah memikirkan ini. Banyak juga hati-hati orang merasa bahagia ya atau sedih. Dan ini adalah hati-hati yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Tapi sayangnya sedih dan bahagia itu hanya pada urusan-urusan yang kasat mata ya. Ada urusan-urusan yang sifatnya material ya. Hal-hal perkara yang material. Maka kalau kita lihat kadang ya kita juga termasuk yang larut sedih dalam keadaan di mana orang-orang tertimpa kesedihan. Tapi kita melihat kesedihan-kesedihan itu hanya bertopang kepada hal-hal yang konkret. Ya, misalnya kita sedih melihat orang sampai kurus kering nggak makan. Kita sedih melihat orang yang tinggal di rumah yang tidak layak, begitu. Rumahnya tepas. Dan orang yang di dalamnya itu pun sedih. Dia menyayangkan kenapa kehidupan kami seperti ini, kenapa kami dicoba seperti ini. Tetapi di antara ucapan-ucapan orang seperti itu, dia nggak sujud kepada Allah puluhan tahun. Kadang-kadang kita ya tersilap, ya kita terhipnotis juga dengan keadaan itu ya, menyedihkan. Tapi sesungguhnya yang lebih menyedihkan adalah ketika dia tidak memahami ada perkara yang lebih menyedihkan diri dia adalah ketika dia dihisap pada perkara-perkara yang tidak dia lihat saat itu. Kalau orang harus mati karena kelaparan nggak makan, itu berapa lama orang nggak makan? Sebentar. Tapi kalau dia dihisap dengan perkara-perkara yang besar di akhirat, lalu dia disiksa di sana, ini adalah perkara yang sesungguhnya besar. Perkara yang sesungguhnya besar, bukan perkara kecil. Nah, manusia ini sedih dan bahagia itu hanya berkutat di persoalan-persoalan begitu. Kalau miskin sedih, kalau kaya senang, kalau kenyang bahagia, kalau lapar sedih gitu. Kalau anak tumbuh sehat besar ini bahagia, kalau anak mati cepat sedih ya gitu. Kita hanya berkutat di situ gitu. Kita nggak pernah bisa menarik ini semua kepada perkara yang berkaitan dengan akhir. Bahwa semua ujian, cobaan segalanya itu semuanya pertaliannya kepada urusan akhirat. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang selalu berpikir. Oleh karenanya umat pada kesimpulan kajian kita itu adalah ya orang yang ingin membantu hatinya untuk bisa diperbaiki itu adalah orang yang memang selalu mengingat ya, selalu mengingat dan selalu menyadari tentang kehidupan di mana dia tidak akan pulang lagi. Itulah kehidupan akhirat. Dia harus mengingat itu. Kampung dia adalah kampung yang dia nggak akan pulang-pulang lagi. Sekali pulang kampung dia nggak balik lagi. Kalau orang yang hatinya seperti itu, lalu dia menyibukkan dirinya, ya, mengumpulkan bekal-bekal untuk kehidupan yang dia tidak akan pulang lagi itu, ya, dengan menghimpun segala kekuatan dan apa yang disyariatkan, mengisi hatinya dengan rasa takut, mengisi hatinya dengan rasa cinta, mengisi hatinya dengan tawakal, mengisi hatinya dengan harap, ya. Dan Allah memiliki sifat itu semua. Allah memiliki sifat mencintai, tapi Allah memiliki sifat murka, marah, ya. Allah mengazab, ya. Tapi Allah bisa memaafkan, ya. Kita ini hanya hamba yang lemah yang selalu jatuh pada kesalahan-kesalahan. Dan kita berharap kesalahan-kesalahan kita itu tidak menyerusak kita sampai akhir kehidupan kita, sehingga kita mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau misalnya kita bisa
ya menyibukkan hati kita dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi, ya, dengan izin Allah, ya, semoga Allah membantu kita untuk memperbaiki hati kita, ya, kesehatan hati kita. Seandainya pun kita tidak bisa mencapai pada derajat qalbun salim, ya, hati yang selamat, ya, paling tidak hati yang sakit tetapi sakit yang tidak parah, ya, sakit yang selalu menyadari sakitnya, ya, sehingga Allah menganugerahkan kepada kita rasa yang Dia ridhoi itu, ya, rasa cinta, rasa harap, rasa takut, rasa ingin bertobat, ya, dan sebagian besar kehidupan kita cenderung kepada ketaatan, insya Allah. Ini saja materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan,